Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa lagi dengan saya Mr. Ochad atau biasa dipanggil Mr. O. Alhamdulillah pada hari ini, saat ini kita sedang berada di spot favoritnya mahasiswa UTM ya, Fiza ya. Kamu juga suka di sini ya? Iya, suka. Suka ya. Kebetulan kita mencoba suasana baru. Biasanya kita itu di indoor, sekarang di outdoor ya. Mohon maaf ini Fiza kalau panas-panasan. It's okay, Mister. Nggak panas kan ya? Gak apa-apa. Nggak apa ya. Malah panas sehat katanya. Iya. Vitamin D ya. Oke teman-teman, jadi pada hari ini narasumber kita adalah berasal dari Malaysia. Untuk lebih jelasnya kita persilakan Fiza memperkenalkan diri dan disapa teman-teman bibir manisnya. Halo sobat bibir manis. Kenalkan, nama saya Nur Hafiza. You just call me Fiza. I'm from Malaysia. You're from Malaysia? Yes, I'm from Malaysia. Sure. Sure. Okay, good. It is interesting, Hafiza. Bagaimana ceritanya, awal mulanya, how do you come here? Ya, how do you know UTM? Sedangkan di Malaysia itu kan banyak juga kampus-kampus lainnya kan yang keren. Ngira nggak sih, kan katanya di Malaysia itu ada UTM juga ya? Namanya UTM. Nah iya UTM, ini sama ya UTM. Ini kan UTM, sana UTM. Oh pakainya Y. Y. U dalam bahasa Inggris. Oh no, sorry. Sama. Cuma UTM kan sini Iya. UTM, karena UTM. Bahasa Iya, Inggris. tulisannya sama kan, UTM kan. Yang ini kan kalau di Inggris kan juga Iya, UTM. Sorry, Mister. Oke, gimana ceritanya awal mulanya bisa sampai ke Iya, sini? Oke. Yang pertama itu kan kita ada SMP saya di sana, Iya. di Malaysia. Iya. SMA itu saya di Malang. pesantren. Bisa dibilang pesantren. Oke, dari SMP dulu. Dari SMP saya di 3 tahun saya di Malaysia. Terus yang SMA saya di Malang itu ada kayak mereka tuh mengadakan beasiswa untuk anak-anak TKI yang berada di Malaysia. Jadi pemerintah Indonesia sama pemerintah Malaysia itu kayak kolaborasi untuk mengadakan beasiswa untuk anak-anak TKI. Soalnya mereka tahu kalau anak TKI di sana kurang berkemampuan untuk pendidikan yang SMA. Jadi mereka adakan lah itu namanya beasiswa ADEM. Beasiswa ADEM itu khusus untuk SMA. Yeah. Nah pas saya SMA itu ini disuruh cari beasiswa lagi kan. Nah dapatlah lagi beasiswa, itu nama beasiswanya afirmasi. Dapatnya saya di UTM. Oke. Berarti kamu itu orang tua kamu TKI ceritanya. Iya benar. Asalnya mana orang tua kamu? Sulawesi. Jadi TKI di Malaysia, udah berdomisili di Malaysia. Ya. KTP? Orang tua saya nggak pakai KTP, nggak pakai kartu keluarga. Tapi tetap pakai paspor. Ya, ilegal itu kan? Soalnya orang tua saya nikahnya di Malaysia. Nikah di Malaysia, Iya. tapi ibu bapak dari Bugis semua, Makassar semua. Iya, tapi mereka nggak buat kartu keluarga sama KTP itu enggak. Nah kamu kan sekolah pakai KTP kakak. Iya, saya sama numpang sama Maci, anti. Iya. Saya jadi bingung. Oh di Indonesia kan harus ada kakak dan KTP. Saya ada KTP, saya ada kartu keluarga, tapi saya numpang dengan anti. Iya, orang tuamu itu loh. Kok nggak Iya. ada kakak, nggak ada KTP itu loh. Ngerti? Nah oke. Oh berarti beda dengan itu ya. Ada teman dari mana itu ya kerja di kelapa sawit. TKI itu TKI apa? Kenapa? TKI apa? TKI sawit. Iya, sawit. Berarti sama kayak siapa gitu kerja di kelapa sawit, dia bisa afirmasi ya kan. Tapi sepupu saya tuh ada kerja di kelapa sawit di PT, pendidikan itu udah dijamin Hafiza dari PT-nya. Oh. Jadi dia tinggal di perumahan PT dan sudah dijamin oleh PT pendidikan anak-anaknya. Berarti beda dengan. Iya, beda. Oke. Berarti kamu SMA di Malang. Iya, saya SMA di Malang. Saya sekarang pakai baju Apa ini? SMA Islam Petajir. Oh, pesantren.
Iya. Pesantren. Tapi saya nggak mau disebut pesantren, saya nakal. Bolehlah nanti spill lah kenakalannya lah. Oke, oke, kita spill sekarang nih. Oke. What did you do when you was junior high school? Ketika SMP kesibukanmu tuh apa? Diisi dengan apa kegiatannya selain sekolah? Sebenarnya nggak ada sih, cuma kan gimana ya, kan sekolah SMP di sana tuh, SMP kamu di Malaysia? ya itu sekolah SMP di sana kita satu naungan, satu gedung sama Malaysia, sama anak-anak yang sekolah Malaysia. Ya memang kan karena sekolahnya di Malaysia kan. Iya, jadi kita tuh misal pagi jam 6 sampai jam 12 itu anak-anak yang Malaysia. Terus jam 1 sampai sore jam 5 itu baru SMP. Jadi kayak terus fasilitasnya kurang terlalu, kalau di sekolah saya kurang. Terus kayak gurunya juga cuma satu. Jadi gurunya itu impor dari Indonesia, seleksi dulu. Gurunya tuh impor dari Indonesia, diseleksi dulu baru bisa ke Indonesia, di Malaysia baru bisa ngajar. Itu harus semua bisa pelajaran IPA, IPS harus bisa. Oh berarti peserta didik yang dari anak TK itu dibedakan dengan yang asli Malaysia pendidikannya. Ya di tempat saya gitu, tapi nggak tahu tempat saya gitu. Di tempat Dibedain. kamu? Ya itu tempat saya. Soalnya kan beda pelajaran juga kan. Jadi kalau misalnya masa saya ya udah baru, terus gurunya cuma satu. Terus itu pun gurunya harus benar-benar ngerti semua pelajaran. Ya agak ribet juga. Tapi gajinya lumayan. Iya. Ya, Iya. benar. Iya. Gajinya lumayan. Dan apakah kamu nggak tertarik jadi guru seperti itu? Tertarik sih tertarik ya, pernah sampai tertarik, tapi saya kurang, menurut saya kurang mampu untuk jadi seperti itu. Saya nggak bisa untuk semua harus bisa semua gitu. Jadi saya kurang mampu. Oke. Akhirnya kamu sampailah ke SMA Islam Kepanjen. Iya, sampai saja. Nah, oke. Apakah kamu lebih banyak berorganisasi di Islam Kepanjen ini? Main di banyak sih. Soalnya, tapi saya nggak ikut pasti, saya cuma ikut yang badan dakwah Islam. Badan dakwah Islamnya. Ya itu. Jadi agak besar-besar. Isinya apa? Badan dakwah Islam itu kegiatannya? Itu kegiatannya kita adakan Isra Mi'raj, adakan Maulid Nabi, pokoknya berkaitan tentang Islam itu pasti saya akan jadi panitia. Oh, berarti NU ya? Pentingnya ya NU ya. Enggak terbilang. Kemarin ke Delta enggak? Kemarin? Ya. Satu abad itu. Oh, di sini saya enggak. Kan saya di sini enggak. Iya, barangkali diajak sama teman-teman. Enggak ada, makanya saya juga iri sama teman-teman saya yang di Kepanjen sana kan. Mereka satu abad NU, terus kayak saya nggak ikut. Soalnya di sini kan nggak ada, yang teman-teman juga nggak ada ngajak yang kayak ayo ke sini kan. Kamu nggak ikut IPPNU di kawasan ini? Enggak. Enggak. Tapi ada nggak sih di IPPNU? Setahu saya ya, sejauh ini saya belum nemukan. Nggak tahu ya kalau mungkin ada, tapi sejauh ini saya belum melihat kalau ada. Sejauh ini belum ada. Ya. Yang ada tuh kayak Jadi ikut kamu? itu belum ikut. Belum tertarik. Masih belum coba untuk memberanikan diri, soalnya saya juga ada ikut organisasi 2, itu pun udah menurut saya udah berat banget. Apa itu? Himakom sama public speaking. Public speaking. Ya. Berarti kamu kenal dengan, kemarin saya podcast dengan dia, Mei. Oh kenal, Ya, anak psikolog. Psikolog ya. Kenal. Dia dutanya ya. Iya. Katanya mau apa? Mau pergantian ya. Pergantian duta. Iya. Iya. Kita public speaking. Iya. Di Makom sama public speaking. Iya. Kamu nggak ikut CTV? Saya ikut public relation. Komunitas apa? Komunitas. Kan CTV juga komunitas. Apa bedanya UKM dengan komunitas? Public speaking sama public relation itu. Iya. Kan kalau kenapa saya pilih public speaking, pilih public relation gitu Iya, kan? Iya. Yang pertama di public speaking itu di situ benar-benar kan
kawasannya bukan cuma kalau di public relation itu kan cuma anak komunitas, anak komunikasi gitu kan. Iya. Sedangkan di public speaking itu luas dari fakultas mana aja. Jadi saya tuh lebih leluasa untuk ngomongnya gitu loh. Jadi leluasa untuk latih public speakingnya tuh lebih leluasa. Sedangkan di public relation itu lebih ke hubungan dengan humas. Iya. Nah jadi mau nggak mau di situ tuh cuma bukan nggak bagus gimananya, cuma lebih kayak itu tuh lebih kita tuh ke cuma prodinya aja, jadi cuma komunitasnya cuma kecil aja gitu loh lingkungannya gitu. Terus itu juga berbau tentang humas gitu kan, gimana hubungannya dengan perusahaan ke depannya. Sedangkan di public speaking itu saya kan di public speaking juga bukan cuma divisi public speaking kan banyak. Jadi saya tuh di bagian informasi dan komunikasi di public speaking itu. Informasi dan komunikasi. Saya di bagian itu. Barusan kemarin dilantik. Detailnya ngapain itu? Itu Subjeknya. fotografer, terus Videografer. desain bergerak. Pokoknya berkaitan dengan komunikasi juga. Komunikasi juga atau humasnya atau itu. Bukan, dia Bukan. lebih yang kayak misal ada acara nih, terus disuruh buat banner. Ya. Ya udah saya yang menentukan desainnya harusnya kayak gini. Terus kita cari bannernya di mana ya gitu. Oh gitu. Saya menentukan. Desain juga yang kamu yang desain. Iya, soalnya mereka tahu kalau saya dari ilmu komunikasi. Oh iya. Dari itu pandai itu ya, pandai desainnya. Iya, mereka tahu jadi saya dimasukkan di ilmu komunikasi. Cobalah, saya pengen tahu contohnya desain. Desain flyer buat saya. Wow. Masih belum terlalu ya, masih belum pro. Masih Oke. belum pro desain. Tadi gimana ceritanya bisa ke UTM? Kamu yang menentukan apa sekolah kamu yang menentukan? Oh enggak, itu kembali lagi ke siswanya sendiri. Kan setiap tahun pasti ada namanya Espranapos. Ya. Saya ada punya kakak tingkat di sini. Dia itu awalnya sendiri di UTM. Ya. Dia datanglah ke sekolah saya, Ya. perkenalkan UTM loh, dek gini. Ya. Kemakanlah saya kata-katanya. Kayak, oh Ada iya, kakak. ada lauknya enggak? Oh enggak ada. Oh, enggak ada. Launya itu UKT-nya murah. Terus habis itu kemakanlah saya kata-katanya, habis itu chat gimana kak UTM tuh kayak gini, terus kata-katanya UKT-nya juga murah kan. Ya. Oh iya ya gitu, terus di satu sisi gampang masuk katanya. Terus emang saya tuh incarnya ilmu komunikasi. Kan saya yakin sih kalau setiap saya unit manapun saya nggak bakal masuk ilmu komunikasi, mungkin nilai rata-rata saya rendah atau gimana. Tapi di sini tuh saya kepilih ilmu komunikasi, makanya saya kaget juga kan. Jadi saya bisa dapat di sini di UTM itu di satu sisi gara-gara kakak tingkat saya perkenalkan UTM saya. Maka masuklah saya di sini di ilmu komunikasi. Oh, jangan-jangan juga kakak tingkatnya minta tolong ini, adik tingkat saya tolong dimasukin gitu ya. Oh enggak. Ya Allah. Enggak. Barangkali kakak tingkat kamu punya power di sini. Enggak. Tapi Dia anak hukum. anak hukum. Berarti jalur Dia SBM. SBM yang tes itu. Ya. Kamu langsung tes pilihan pertama, pilihan kedua langsung UTM Ilkom gitu. Iya. Soalnya memang saya benar-benar saya privilege saya tuh misal kalau buat apa kita besar tapi prodi kita salah milih besar. Gitu loh, kayak unit kita tuh besar tapi kita tuh nggak nyaman sama prodi kita tuh nggak nyaman gitu loh. Nggak apa-apa kita tuh unitnya segini tapi prodinya tuh nyaman untuk kita, kayak suka untuk kita, jadi kita tuh nggak merasa terbebani banget gitu loh. Jadi kamu dalam menentukan kampus itu prodi dulu bukan kampusnya. Iya, betul dong. Kan itu prodi nomor satu misal. Kalau misal kita pilih kampusnya dulu, misal saya pilih, anggaplah saya pilih UB, Sriwijaya. Terus saya milih itu apa ya? Filsafat. Misal saya pilih filsafat. Yang jarang peminat. Yang sepi peminat otomatis masuk kan. Ya. Tapi di satu sisi saya tuh terbebani, kayak bisa nggak ya lulus, pasti gitu kan. Sedangkan kalau misal saya sudah milih dari awal ilmu komunikasi, pasti saya yang kayak malah gampang ini kok apa, soalnya ini saya dari awal milihnya ilmu komunikasi, saya udah niat dari awal, ya udah saya jalanin kayak fine aja. Tapi ada juga yang punya pandangan POV yang lain ya, dia milih kampus dulu kan keren, kuliah di mana? UB nih gitu. UB nih. Oh ya. Tadi membawa nama UB-nya, nama UGM-nya. Biasanya tuh orang-orang kayak gitu tuh ini apa, cuma mau dibesar apa nama dia tuh cuma numpang nama di universitasnya gitu kan.
Aduh iya. Ada juga ya yang di komunitas atau di UKM itu cuma numpang nama doang tuh ya. Oh banyak banget. Oh, banyak banget. Banyak itu. Kadang sering terjadi itu. Itulah keluh apa di kali punya organisasi komunitas ada anak-anak yang nggak aktif, padahal udah dilantik kayak gini, udah berjanji, udah bersumpah, tapi tetap aja nggak aktif. Tapi kadang itu di satu sisi mereka itu bingung antara akademik mereka takut akademiknya itu merosot, jadi mereka tuh kayak bingung. Tapi ya kembali lagi manajemen waktunya penting. Berarti langsung ke yang pertama nih, belajar. Bagaimana memposisikan kamu sebagai mahasiswa yang memang harus belajar secara akademik dan non akademik, bagaimana menyeimbangkannya? Waktunya. Iya, waktunya. Oke. Saya belakangan ini juga sibuk banget sibuk. Wih, luar biasa. Luar biasa ini sibuknya. Saya tanggal 15 pelantikan ilmu Himakom. Tanggal 16 saya pelantikan public speaking. Kan? Malamnya saya kumpul. Malam pelantikan tanggal 15 itu saya pelantikan Himakom. Yeah. Malamnya saya langsung buat tugas, ngerjain tugas maksudnya. Untuk kerja kelompok soalnya kan. Oh, iya. Jadi mau nggak mau kita harus ya kembali lagi kan di pelantikan itu kan ada sumpah yang kayak berjanji akan mengimbangi antara akademik sama non akademik kalian. Ya kembali lagi manajemen waktu itu penting, manajemen waktu. Kan sebelum diterima di komunitas di manapun di hima apa itu pasti ditanyain sanggup nggak kalian manajemen waktunya gitu kan. Nah gitu kalau misal nggak sanggup ya bilang aja nggak sanggup ya pasti nggak terima itu. Oh, gitu. Jadi yang pertama sih manajemen waktunya. Yeah. Kalau saya mah tugas saya mah gampang-gampang ya. Saya sebagai mahasiswanya nggak gampang. Saya udah bilang kalau saya ngasih tugas yang penting dikerjain kan. Iya, mau urusan salah benernya tuh Nomor berapa kemarin? nomor seterusnya lah. Yang penting ngerjain aja ya nomor satu. Nah, benar. Oke. Himakom ketuanya siapa nanti? Nah, sekarang udah dilantik kok Kak Arya. Arya. Ya, angkatan 21. Itu semester berapa berarti? 4. Arya. Ya. Oke. Berikutnya. Kamu tuh tipe orang yang belajar itu dengan cara apa? Bagi Konsepnya. Iya, konsepnya. Way to study-nya, cara belajarnya. Apakah kamu tipe orang yang auditory, apakah visual, atau seperti apa? Yang pertama saya orangnya kalau mau belajar itu harus bersama teman, harus ada gandengan. Saya harus ada gandengannya aja. Kayak misal saya nggak bisa belajar sendiri. Ya udah tiang listrik tuh. Makhluk hidup ya guys ya, makhluk hidup. Saya harus ada gandengannya, benar-benar harus ada gandengannya. 1-2 orang itu harus ada. Jadi nggak bisa sendiri, nggak bisa, benar-benar nggak bisa sendiri. Kalau misalnya saya sendiri tuh saya tuh sering overthinking yang kayak aduh pasti salah nih, jadi tugas saya nggak siap. Nah makanya itu saya itu seperti harusnya dihilangin overthinkingnya itu ya. Soalnya kadang beberapa tugas gitu kan, misal saya udah ngerjain nih terus kayak bener nggak ya salah nggak ya gitu, terus alhasil pasti saya nggak selesai tugasnya, pasti kayak ya udahlah berhentiin aja dulu, skip gitu. Makanya saya tuh butuh teman, kalau misal ngajak teman ngerjain bareng, terus sambil ngobrol juga, jadi biar nggak stres banget gitu ngerjain tugasnya. Jadi kayak kamu merepotkan temen dong. Loh, enggak kan kita nanya dulu mau nggak kerja bareng. Nah kalau misalnya mereka setuju ya udah ayo aja, kalau enggak ya udah cari teman lain, kan sekelas bukan cuma dia kan banyak kan sekelas banyak. Termasuk Riris juga pernah diajak gandengan. Selalu Ditraktir apa Ririsnya? banyak ya kan. Sama-sama anak rantauan juga kan, jadi kayak enak gitu loh nyari dia juga rantauan, Riris juga rantauan, saya juga rantauan, jadi kayak kita tuh sama-sama bagi kisah. Jadi dia sedih cerita ini gitu loh, sama-sama jauh dari orang tua. Kalian pernah sedih ya? Setiap hari ya guys. Setiap hari. Oke, menurut kamu sosok mahasiswa tuh kalau didefinisikan tuh siapa sih? Dan
apa aja yang perlu dipelajari selama dia kuliah? Definisi sebagai seorang mahasiswa ya. Nah, kembali lagi kan kita mahasiswa. Ya. Siswanya di maha. Ya. Mahanya di siswa. Enggak, kembali lagi kita kan udah gede, udah dewasa semua, udah pemikiran yang kayak udah tahu mana buruk, mana yang bagus gitu kan. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh yang pertama tuh paling tanggung jawab. Tanggung jawab. Kenapa saya bilang tanggung jawab? Misal mereka nggak punya tanggung jawab, ya udah mereka nggak ngerjain tugas, nggak segala macam gitu kan. Tapi ketika mereka mempunyai tanggung jawab, rasa tanggung jawab, pasti mereka yang kayak punya sopan santun, punya yang kayak misal dibagi tugas ngerjain, ngumpulin gitu. Kemarin hari Selasa telat nggak kamu kuliah saya? Oh tidak, saya duluan datangnya. Oh iya tak? Iya benar, saya datang. Saya paling duluan. Oh iya, Iris telat nggak? Enggak. Saya pakainya duluan sama teman-teman saya. Oh. Teman-teman saya nggak bakal telat kok, soalnya kita bareng Oh, berangkatnya. circle kamu tuh nggak bakal telat. Untuk sepanjang ini ya. Ternyata saya waktu hari Selasa itu melihat Riris, saya makan di Madurasa itu pagi, Riris. Kamu lewat di depan Madurasa itu. Jalan kaki kasihan loh. Iya sih. Jauh. Kan jauh. Iya jauh juga, maksudnya jalan kaki jauh juga, kasihan nggak. Ya udah Mister beliin motor. Gak nebeng temen, ojek mahasiswa gitu. Hanya sirit. Irit. Ya kadang atau di pinggir jalan ya kan. Oh ikut dong ya gitu. Gak lucu juga ya sih kayak gitu. Nanti orangnya yang kayak ngelek kayak apaan loh gitu loh. Benar-benar. Berarti kalau nyampe kampus ngos-ngosan ya di sini. Enggak, kalau kadang kita tuh ke kampus kalau ada matkul bareng sama teman. Jadi nggak kerasa gitu. Enggak. Ngobrol sambil ngobrol kayak gitu. Enggak kerasa. Jadi apa ya, kayak misal sebelum matkul tuh barengan ya gitu, ya udah barengan. Berarti kamu lebih baik nunggu di kelas, nunggu dosennya. Iya dong, itu kan salah satu apa kayak ternilai sopannya itu. Soalnya nggak enak juga kan misal dosennya udah datang, terus tiba-tiba si mahasiswanya itu baru datang, kan itu menurut pendapat saya itu kurang sopan. Tapi kita nggak tahu mereka di luar sana kesibukannya apa Iya, gitu. kayak kemarin kan saya tanya ada yang tiduran, ada yang antri. Iya. Tapi menurut saya ya memang kalau mereka niatnya itu menghormati Dosen. ilmu dan dosen ya kan bisa dikondisikan kan ya. Iya benar. Kembali lagi. Nah itu tadi kembali ke tanggung jawab. Tanggung jawab mereka, tanggung jawab masing-masing. Tapi apakah memang kemarin saya tuh kepagian datangnya? Oh enggak, menurut saya enggak. Enggak kan Kan ya? itu udah jamnya. Udah jamnya kan ya? Enggak, soal ada yang bilang ke saya, Mister itu datangnya katanya 6:56 di kelas itu. Tapi Ada yang sampai itu loh, Mister tuh datangnya belum jam 7. Tapi di satu sisi kan itu kan kita waktu juga kan, kayak Iya. nggak apa-apa lah, waktu itu adalah mas. Iya. Jadi kayak ya nggak apa-apa. Iya. Ya si mahasiswanya aja sih, satu sisi yang kayak agak salah juga kan. Tapi kita nggak tahu kesibukan mereka di depan, Iya, di betul. belakang itu apa. Iya. Itu kembali lagi sih dengan waktu. Waktu emang sulit ya waktu, misal janjiannya rapat jam 7. Iya. Datang terus kumpulnya jam 8. Terus rapatnya mulai jam 9. Gitu. Biasanya. Jadi udah biasa ya. Iya, biasa. Tapi kalau saya memang kalau ngajar tuh nggak biasa banget saya. Lebih baik saya yang nunggu di kelas. Terus sebagai mahasiswa biasa juga Jadi yang salah siapa? ya pokoknya dua-duanya itu harus menyimbangi lah intinya ya. Makanya saya pas di SMA emang kaget ya, saya pas di SMA itu kayak waktunya tuh molor banget. Pas di SMA tuh kaget, bener-bener kaget yang kayak hah. Terus saya tuh sempat pemikiran yang kayak gini, maaf ya jangan ngejudge, saya pernah pemikirannya kayak gini, apa ini jamnya Indonesia ya gitu loh, apa ini jamnya Indonesia ya, jamnya jam segini, janjiannya jam 7, datangnya jam 8, mulainya jam 9, apa itu jamnya Indonesia Di gitu. Malaysia nggak seperti itu. Iya, saya tuh kayak apa ya, kalau di Malaysia tuh kayak ayo datangnya jam segini, ya udah gitu besar. Makanya saya kaget di sini. Tapi pas di perkuliahan ini saya ikut organisasi, alhamdulillah enggak sih, kayak enggak ada yang mana organisasi ya, enggak. Sejauh ini saya ikut organisasi enggak ada yang mana. Saya nggak motor juga ya. Saya juga enggak molor, organisasi yang saya ikut juga apa kayak mereka juga tepat waktu.
paling kalau misal diundur-undur itu paling ada kendala misal hujan gitu. Tapi di satu sisi mereka tetap masuk. Ya. Jadi menurut kamu mahasiswa itu harus belajar apa saja selama dia mengemban tugas sebagai mahasiswa, apa aja yang dipelajari menurut kamu? Pelajari hal yang baru terutama. Hal yang baru. Benar, hal yang baru seperti kita misal saya dari Malaysia nih datang ke UTM, mau nggak mau saya harus belajar budayanya dong. Ya nggak sih? Itu adalah salah satu belajar hal yang baru. Harus terus harus mengerti, misal saya sebagai tamu di sini harus mengerti apa yang harus mengerti ini mereka, kayak budaya mereka, harus mengerti semua. Misal ini dilarang, ya udah saya mau nggak mau harus mengikuti peraturan yang ada di sini, budaya yang ada di sini. Jangan sampai gara-gara nggak mematuhi nggak apa semuanya, ya malah jadi konflik ya intinya. Kamu ada shock culture apa pas pertama kali ke sini? Wah, ini pasti banyak yang bertanya-tanya, apalagi jauh ya kan ya Yes ya. Yeah. Pertama kali saya dari SMA, lulus SMA saya pulang ke Malaysia selama 1 bulan. Kaget, aspeknya awal banget. Jadi saya awal itu termasuk 1 awal. Agustus. Iya. Tanggal 1. Itu awal banget itu menurut saya. Saya baru pulang berapa bulan itu? 1 bulan. Teman kamu di kampus lain belum ospek itu? Belum, itu saya pertama kali ospek. Makanya teman saya bilang, kok pulang duluan? Teman saya masih di Malaysia kan. Kok pulang duluan gitu kan. Terus saya otomatis gak ketemu teman-teman saya lagi. Terus kayak ya udah gitu kan. Udah pulang, habis itu pulang dari Malaysia, pulang lagi ke Malang dulu, ambil ijazah SMA. Sekalian ke sini. Nah, saya ke sini naik travel sendiri dari Malang ke Madura. Bayangin itu gimana, guys? Bayangin itu, bisa bayangin kan? Saya dari Madura, saya dari Malang ke Madura naik travel, benar-benar saya sendiri sama drivernya. Sama drivernya. Ya. Langsung menuju kemana? Nyampe Telang tuh langsung. Tapi saya itu kosnya dulu tuh di Bangkalan Kota. Oh, sama Dinar. Iya, saya berdua itu dulu, kosnya di Bangkalan Kota. Berarti kamu udah kenal dari dulu sama Dinar? Pas kami keterima di UTM baru kenal. Pas misalkan ada pengumuman selamat Anda yang lulus di UTM ini. Nah, terus ada namanya dia, langsung saya kontak, langsung chat. Oh, ada namanya dia, dan langsung ada nomor HP-nya gitu? Enggak, nomor HP saya minta sama teman saya. Berhubung dia tuh satu sekolah dengan teman saya, jadi saya minta nomor HP-nya sama teman saya. Gitu, jadi habis itu kenalan lah, terus nyari kosan di Bangkalan. Soalnya di Telang nggak ada yang kosan. Soalnya kan ramai kan. Habis itu yang kayak oh ya udahlah di Bangkalan. Nah habis itu awal-awal itu masih pas yang sampai habis Suramadu, pas di Surabaya kayak masih oke nih, masih bagus nih gitu kan. Terus kayak bagus. Sampai di Suramadu, bagus banget ya pemandangannya gitu kan. Terus habis itu turun dari Suramadu, aku nggak hilang nggak ya kayak, pasti semuanya orang pasti mikir ya gitu nggak sih, hilang nggak ya aku, pasti gitu, pasti kayak masuk hutan-hutan. Iya, kayak awalnya gedung, tiba-tiba pohon-pohonan hijau. Bilang nggak ya, aku bilang ya aku. Terus keluarlah di kota Bangkalan. Terus kayak enggak, it's okay, masih kayak kota juga ternyata, kayak oke. Terus habis itu sampailah. Aku tanya lah, kampusnya tuh di mana? Agak jauh jalannya 30 menitan lah, berapa menitan gitu. Oh jauh ya. Terus pas perjalanan dari kampus dari kosan ke kampus tuh benar-benar kayak serius gitu loh, kayak beneran aku kuliahnya di sini gitu kan, beneran kuliahnya di sini gitu. Habis itu jalan terus pas lihat uniknya gitu kan, kayak not bad, it's okay, bagus sih menurutku, bagus. Iya bagus, menurut saya itu bagus, not bad. Terus habis itu nggak tahu ya pendapat orang lain, tapi ini benar-benar bagus juga sih, meskipun kecil. Oh ini kecil segini? Kalau dibanding UB iya. Kamu pernah ke UB? Pernah dong, kan Malang sekolahku. Sekolah saya kan di Malang. Iya, maksudnya kamu kadang jalan-jalan gitu di Malang gitu. Saya UTBK-nya di Malang, di UB. Soalnya saya pas nggak bisa masuk UB, saya ambil UTBK-nya di UB. Masih tidak pernah menginjakan kaki di sana gitu? Iya, saya pernah ke Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, pernah ke UNER, ke UM, semua sih. Tapi saya nyangkutnya di sini, saya ditolak sama Pak Komen. Jadi ya gitulah ya guys ya. Tapi di satu sisi
bersyukur juga sih kuliah di UTM. Kenapa saya bilang bersyukur? Soalnya satu sisi saya mau hobi yang benar-benar saya mau kan. Terus pasti hobi ilmu komunikasi pasti banyak yang mau. Gitu. Spill dikit ya. Waktu angkatan saya itu kotanya itu sekitar 700-an Di ilmu komunikasi angkatan saya. di UTM. Kotanya Kuota di UTM. tapi yang keterima cuma 200. UTM ini. Makanya saya kayak wow gitu loh, kayak wow UTM. Jadi ilmu komunikasi menurut saya ilmu komunikasinya bagus sih, beneran. Ilmu komunikasi beneran bagus. Iya. Bener, dari semester 1 saya udah mempelajari ini yang saya nggak tahu. Di semester 2 ke depan nggak mau belajar apa, tapi Iya. kayak keren sih UTM. Iya. Terus apa ya, kayak saya punya teman kuliah di UNER, kuliah di UNY kan, UNY tinggi-tinggi. Iya. Pasti ada rasa yang kayak aku nih pasti dikecilkan gitu loh. Ya emang saya ngerasakan kayak gitu. Guru saya juga kayak gitu. Iya. Kayak ditanya, kamu kemana aja mbak, gitu, kamu kemana aja, saya nggak nanya gitu ya. Saya pasti yang kayak sedih itu ada sih yang kayak, padahal apa sih salahnya UTM gitu loh, kayak ini loh juga universitas negeri, kita loh sulit loh untuk dapat negeri, ini UTM malah memudahkan kita untuk masuk UTM sekalian ya kayak gitu. Makanya kayak ada rasa sedih juga pas itu dibilang kayak mbaknya kemana aja, terus pas ditanya kamu kemana aja kampus pulang kos gitu kan. cuma bilang kayak gitu doang gitu. Terus satu sisi bersyukur soalnya teman-teman saya yang di unit pendidikan tinggi itu apa ya, yang kayak belum tentu juga bisa seperti saya gitu loh. Saya bisa ini, mereka nggak bisa itu gitu. Saya Oke, kita ke yang kedua, Hafizah. Apakah kamu merasa sudah berprestasi selama itu? selama di kuliah Selama dari SMP, SMA dan sekarang perkuliahan. prestasi dalam bentuk apa nih? Apapun akademik ataupun non akademik, menurut kamu? Menurut saya kalau akademik nggak ada sih ya. Ada. Tapi kalau akademik ada. Udah, Kalau di kuliahan belum. IPK berapa nih? Bocorannya nih. Tapi insya Allah masih aman lah IPK-nya ya. Insya Allah masih aman. Di kelas kamu paling tinggi siapa itu? Kita nggak ada spion Oh, nggak ada? IPK, nggak ada dong. Nggak. Kalau saya kan dulu kan ada saling, berapa Tapi itu? katanya kalau kita main spion IPK tuh tahunya aku tuh jadi saingan. Kita dijadikan saingan. Misal saya spion IPK aku nih 4, pasti si ini nih kayak habis ini aku nggak mau berteman sama kamu, habis ini mau jadikan saingan gitu. Jadi takutnya kayak gitu. Jadi kita satu kelas nggak ada yang gitu. Keren kan? Kok pada overthinking gitu ya zaman sekarang? Iya dong. Dulu mah malah terbuka aja biasa. Udah 2023 Mister. Dan emang saya pernah dengar nih ada yang mengatakan mahasiswa juga ya, bahwasanya di kelas itu tuh nggak tahu kelas mana ya, maksudnya di kelas itu kadang ada namanya circle yang toksik juga dan bermuka dua gitu ya. Ngomong apa enggak ya? Nggak ya? Oh iya, nggak ikut-ikutan. Bukan semua unit kayaknya ada deh. Ada. Iya nggak sih, semua unit itu pasti ada. Cuma nggak tahu sih kalau dia Iya. ada apa enggak. Ya, dan saya juga ya sempat kaget, oh gitu sekarang mahasiswa. Ada yang toksik, Iya. ada yang belaga apa? Aku mau temenin kamu, tapi di satu sisi mereka berpendapat yang kayak aku mau apa? Misal aku mau berteman nih sama Iya, kamu. iya. Tapi nanti kamu yang ngerjain semuain loh, Iya. kayak bantu ngerjain Iya. nyontek apa semuanya. Iya. Ada tuh mahasiswa kayak gitu. Ada juga katanya itu ya, tanya tugas kamu udah selesai belum? Nah, Jawabnya belum. Belum, padahal udah ngumpulin udah duluan. ngumpulin duluan. Itu tuh egois nggak sih itu guys? Iya nggak sih itu guys? Berarti kalian kuliah tuh tidak bisa mengandalkan temen ya? Nah makanya namanya kita mahasiswa, kita harus benar-benar mandiri ya guys. Kalau siswa kan kita kalau siswa masih bisa, oh ini nih kayak gini ya udah kita masih ada lagi yang lain. Tapi kalau di kehidupan mahasiswa jadi lingkupnya yang gede banget ya, pasti banyak circle-circle-nya. Terus belum tentu, apalagi kalau kita untuk teman-teman yang introvert ya,
Untuk teman-teman introvert, cobalah untuk yang apa ya kayak, kan mereka introvert, takutnya kan kalau introvert kita tahu kalau introvert itu nggak banyak temennya ya kan. Iya. Nah takutnya ya itu mereka Iya. nggak punya teman. Ya saya nggak punya introvert. Jadi mahasiswa tuh harusnya ekstrovert sih kan? Iya. Harusnya. Harusnya. Apalagi khusus untuk ilmu komunikasi ya. Nah, Nggak boleh introvert, oke? ya, oke. Makanya kemarin kan saya sengaja kan tugas kelompok saya yang menyidikin kan. Ah iya, biar ada konfliknya Ya, katanya, biar ada iya. konflik dalam Biar ada konfliknya. dalam kelompok internalnya Iya. itu ya. Biar kita bagaimana cara kita menyelesaikan konflik dalam kelompok itu ya guys ya. Ya. Gimana kemarin? Menurut saya Apa? Kemarin gimana? Grupnya anggota kamu aman apa? Kayaknya bakal ada konflik juga nih. oh, enggak sih, aman kelompok saya Aman. tuh aman. Aman. Soalnya saya sudah sekelompok, saya pernah sekelompok sama mereka, jadi oke, aman. Aman ya. Saya sudah pernah kelompok berapa kali ya sama mereka. Jadi saya udah tahu sifatnya si anaknya ini kayak mana. Pernah mengalami dengan mereka itu ya. Semua pernah berkelompok sama mereka itu. Ada Di waktu semester 1 pernah. Nah, Kan ya. banyak kelompok juga, jadi kayak Iya. di random kayak kelompoknya Iya. pernah. Jadi kebanyakan kelompok saya itu saya udah pernah kelompokan sama mereka sebelumnya. Jadi saya tahu sifat mereka yang kayak nggak bisa di jam segini mereka nggak bisa kelompokan gitu. Iya. Kayak di satu sisi mereka harus mengerti saya juga harus mengerti mereka. Semua orang punya kepentingan Ya. yang berbeda-beda guys ya. Kesibukan yang berbeda-beda. Yang mengerti saya siapa? Barat. Ya, yang mengerti dasarnya ya mahasiswanya juga sih. Mahasiswa juga ya. Mahasiswanya juga. Dosennya juga harus mengerti mahasiswanya. Cara dosen Enggak. mengerti mahasiswanya gimana tuh? Enggak, dosen itu selalu benar. Kalau dosen salah kembali ke pesan satu ya. Dosen selalu benar. Oke. Gitu. Berikutnya kita ke B yang ketiga dan B keempat ini jadi satu, berkarya dan berkontribusi. Nah, berkarya itu kan urutannya kan dari prestasi dulu nih, Iya. belajar berprestasi. Nah, apakah Visa itu sudah bisa menghasilkan karya dari prestasi yang sudah dihasilkan atau yang sudah dicapai oleh Visa? Kalau belum pada berkarya dan berkontribusi, apa memang ada rencana ke depannya? Wah, ini pasti panjang ya pemikiran. Saya kan seperti tadi saya bilang, saya kalau prestasi non akademik emang nggak ada. Tapi kalau akademik ada. Ya. Nah itulah. Akademik ada, non akademik nggak ada. Gitu. Terus karya, Ya. menciptakan satu karya gimana ya? Ya bisa hasil dari prestasi akademik kamu misalnya. Ya. Nggak sombong. Nggak ngerti nih ya, Iya. teman-teman ya. Kan dari pas saya kelas 10 itu saya masuk 10 besar dari teman-teman 20-an lebih masuk 10 besar. Kenapa saya masuk 10 besar? Soalnya saya ketinggalan banyak banget materi. Saya telat datang dari Malaysia ke Malang itu saya telat. Nah, jadi saya ketinggalan banyak materi nih. Gitu. Saya masuk 10, tapi saya masuk 10 besar. Kelas 11 itu zaman-zamannya Covid. Saya masuk di 2 besar. Masuk peringkat kedua. Ke Covid kan. Jadi kayak gimana gitu. Pas di kelas 12 itu saya dapat masuk peringkat berapa ya? Lupa, pokoknya tetap masuk kok di peringkat 5 lah. Pokoknya tetap masuk peringkat itu. Jadi yang saya dapatkan dengan dapat peringkat-peringkat kayak gitu, alhamdulillah nih, saya bisa masuk PTN. Gitu. PTN dan jurusan yang saya mau gitu. Keren. Nah, itulah salah satunya. Oke. Bisa kok dari prestasi akademik kamu misalnya sekarang itu misalnya kamu itu misalnya suka mata kuliah tertentu itu ada yang bikin konten digital juga mengulang kembali. Nah, Ngerti-ngerti. apakah kamu tertarik berkarya dengan cara membuat konten digital mengulang kembali apa yang kamu pelajari di kelas? Masih dipikirkan sejauh ini ya. Mungkin kalau nggak ada kendala ke depannya, mungkin kalau lagi nggak sibuk-sibuknya, ya kan. Jadi kayak mungkin apa salahnya untuk coba. Iya. Kan saya udah hobi saya
mencoba hal yang baru. Nah iya, apalagi kalian anak ilkom kan udah Wih. pasti dong harus bikin editing video kan. Kreatif lah intinya, Nah, iya, iya. makanya. Dan dengar-dengar juga ada info bahwasanya kalian itu harus punya kamera LDR ya. Oh, iya guys, kita harus LSR. Oh iya, SLR. Iya kan? Salah. Oke. Pokoknya ya segitunya punya kamera lah. Ya punya kamera ya. Punya kamera. Sarankan. Iya. Ya. Disarankan. Keren nggak sih bawa ke kampus Iya. kamera? Keren. Ada ilmu komunikasi nih. Cuy. Atau enggak itu kamera yang itu tuh kameranya anak-anak. Nggak bisa dong. Nanti kan kita mempelajari ini harus kayak gini, Oh, ini harus kayak gini. iya. Kalau kamera anak-anak kan Oke. gitu. Aduh, tolong Riris di stop dulu Riris. Kita masuk ke sesi 2 Riris. Belum banget aku.